Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan membahas hasil diskusi kami tentang implementasi pembelajaran dalam UPD. Kami beranggotakan 1. Asri Ferianti Saleh, 2. Cynthia Amelia Berhongsi, 3. Intan Mutia, 4. Masa 3. Sinta, 5. Nifa Ajita Tahila, 6. Sandra Rizky Yudana, 7. Saya sendiri Reni Masri, 8. Rizky Anissa Tanjung, 9. Suci Prihatina, dan yang ke-10 ada Suci Fili. Nah, yang pertama kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tindakan guru. Nah, di sini kelompok kami mengambil dan menjelaskan 2 tindakan guru yang yaitu 1. Model pembelajaran fasilitatif berdasar prinsip transfer of learning merupakan model pembelajaran yang mengutamakan prinsip pelibatan secara menyeluruh terhadap seluruh potensi dan modal belajar dan belajar. Nah, yang kedua, itu metode pembelajaran konstruksi. Suatu cara seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuannya sendiri serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Tindakan yang kedua yaitu tindakan peserta didik. Yang pertama, sinkron dengan kegiatan guru yang dipilih, relevan dengan kegiatan kurikulum merdeka, sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21, dan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kegiatan manakah yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3? Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan alasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal nomor 1, yaitu kegiatan pembelajaran yang sering kami lakukan adalah tindakan guru pada kegiatan 2, yaitu penerapan metode fasilitatif atau konstruktivis. 1A. Pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran dengan strategi penggunaan kelompok-kelompok kecil dengan struktur anggota yang heterogen sehingga terjadi saling ketergantungan positif, adanya tanggung jawab perorangan dan komunikasi yang intensif antara anggota kelompok dengan tujuan memaksimalkan proses belajar. Alasannya yaitu yang pertama, mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih kuat dan peduli sesama. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman melalui kerjasama dalam kelompok pengembangan kepekaan sosial. Yang keempat, melatih peserta didik untuk bijak dalam menerima perbedaan peserta didik lain. Dan yang terakhir, mengembangkan aktualisasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh peserta didik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang kedua, diskusi peserta didik bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah atau berbagi pendapat untuk mencapai kesepakatan. Dalam metode ini, biasanya guru akan membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok, lalu memberikan suatu materi pelajaran yang harus diselesaikan bersama. Contohnya adalah sebagai berikut. Penerapan pada mata pelajaran IPA, materi contohnya listrik dinamis mengenai rangkaian. Peserta didik diberikan kasus rangkaian listrik yang ada dalam rumah tangga. Kemudian peserta didik diarahkan untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut dan kemudian mencari solusi terkait rangkaian listrik yang cocok digunakan dalam rumah tangga. Nah, alasannya adalah dapat merangsang peserta didik kreatif untuk memberikan gagasan dan idenya. Kemudian peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Kemudian peserta didik dapat bertukar pendapat maupun pikiran melalui diskusi. Kemudian peserta didik belajar bekerja sama, dan yang terakhir peserta didik dapat belajar untuk menjadi seorang pemimpin.
Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran dengan metode PBL, Problem Based Learning. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, pembelajaran yang paling sesuai untuk diberikan kepada peserta didik adalah pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning. Contohnya adalah penerapan pada mata pelajaran kimia seperti pada materi korosi, di mana peserta didik diberikan fenomena perkaratan besi pada pagar rumah. Peserta didik dirangsang dengan fenomena atau masalah tersebut untuk kemudian mereka dapat berpikir kritis mengenai solusi agar pagar rumah yang berbahan besi tersebut tidak gampang berkarat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu alasannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Lalu peserta didik belajar memecahkan suatu masalah, maka peserta didik akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya, melatih peserta didik untuk dapat mandiri, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya, lalu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam diri mereka. Baiklah, mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Putra Rizkyana akan melanjutkan penjelasan saya empat pertanyaan tadi. Pada proses pembelajaran kegiatan, tanya kerap dilakukan oleh peserta apabila belum memahami penjelasan materi guru. Selain itu, peserta didik yang bertanya dapat dikategorikan sebagai peserta didik yang aktif dan memiliki rasa ingin tahu cukup tinggi. Contohnya, seperti pada materi pembelajaran IPA yaitu kalor, bentuk panduan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan memberikan pertanyaan agar peserta didik terlatih untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Guru juga dapat menunjuk peserta didik yang menurutnya masih belum paham dengan materi yang telah dijelaskan. Biasanya, apabila peserta didik dipaksa, maka mereka justru lebih berani karena ada dorongan dalam bentuk paksaan, meskipun tidak semua peserta didik seperti ini. Sekian, silakan dilanjutkan rekan selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mengandung jawaban dengan cakupan yang lebih luas. Biasanya diawali dengan apa, mengapa, bagaimana, ataupun jelaskan. Melalui pertanyaan terbuka tentu dapat mendorong peserta didik untuk berpikir dan menghasilkan ide-ide yang berbeda, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan. Guru juga dapat menggunakan pertanyaan terbuka ini pada pembelajaran IPA, karena guru dapat melihat hubungan antar konsep daripada yang sekedar berpikir. Kita contohkan pada materi IPA, kelas 7, topik pembahasan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sel merupakan unit struktural fungsional dalam tubuh makhluk hidup, seperti halnya pada hewan dan juga tumbuhan. Dinding sel merupakan organ yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Lantas pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa sel hewan tidak memiliki dinding sel dan bagaimana jadinya apabila sel hewan itu memiliki dinding sel. Jadi berdasarkan pertanyaan terbuka ini, tentunya guru dapat memotivasi peserta didik untuk dapat berpikir secara mendalam dengan menghubungkan konsep-konsep teori tentang dinding sel. Baiklah, demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Pada pertanyaan nomor 2, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Dan jelaskan. Di sini kelompok kami memilih pada kegiatan berkolaborasi, dengarkan, dan berkolaborasi kembali. Pada berkolaborasi yang pertama, melalui mendukung orang lain, mengajar berkolaborasi yang dilakukan peserta didik adalah bekerja sama dalam kelompoknya. Dari hal tersebut, peserta didik akan saling mendukung antar teman, sehingga apabila ada anggota kelompoknya yang belum memahami materi pembelajaran, maka teman yang sudah menguasai materi akan mengajarkannya. Pada kegiatan dengarkan, melalui dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan peserta didik, mendengarkan pendapat peserta didik lainnya. Kemudian mempertanyakan pendapat mereka, lalu mempertimbangkan dengan atau pemahaman sendiri. Pada berkolaborasi berikutnya, melalui pertanyaan, penelitian, simpul, dan dukungan.
Kegiatan yang dilakukan peserta didik adalah diberikan pertanyaan, sehingga peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan mencari tahu jawaban dari pertanyaan. Untuk mendapatkan jawaban, peserta didik melakukan penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, peserta didik mencari informasi hubungan yang menguatkan dari kesimpulan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami pada tahap kesimpulan. Pendekatan konstruktivisme dapat membantu peserta didik untuk memahami dan mengembangkan pemahaman mereka melalui diskusi, pertanyaan, dan aktivitas yang mendorong kolaborasi dan kreativitas. Metode pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dapat membantu mereka memperluas wawasan mereka dan memperdalam pemahaman mereka. Hal ini juga sejalan dengan yang diharapkan kurikulum Merdeka yang meminta peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran dan dalam pembelajarannya berpihak kepada peserta didik. Guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Semoga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan untuk teman-teman dan para pembaca serta para pendengar. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.